Wasyukurillah wala haula wala quwata illa billah ya. Itu rencana pembelajaran, program pembelajaran kita ya. Untuk bisa besarkan ya. Ada plus di sana itu 100. Oke. Oke, judul mata kuliahnya apa? Untuk bisa lihat di situ. Worldview Islam, akidah. Karena worldview itu ada dua. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah. Nah, untuk melihat di situ, yang namanya kuliah itu adalah sesuatu yang terbatas, teman-teman sekalian. Ya, kuliah itu mempelajari sesuatu yang terbatas pada waktu yang terbatas juga. Ya, maka teman-teman, pelajaran kita ini hanya terbatas itu saja. Makanya antum harus lihat tujuan pembelajaran kita apa. Coba, capaian pembelajaran mata kuliah, antum bisa lihat di situ ya. Kalau lulusan itu masih terlalu jauh karena ini masih jauh dari lulus. Tapi ada capaian pembelajaran mata kuliah. Coba bisa antum besarkan ya. Apa CPMK itu? Nah, jadi ini yang nanti akan kita uji dari antum. Nah, jadi itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu ujiannya sebenarnya apa sih, atau nanti tugasnya tentang apa sih, itu biasanya dosen sudah punya kerancangannya di situ. Ya, kalau saya biasanya emang setiap masuk akan kita sampaikan. Dan teman-teman juga boleh nanya ke dosennya, Ustaz, kira-kira capaian pembelajaran kita seperti apa? Dan kita nanti mau membuat apa? Nah, itu. Ya. Jadi antum harus paham ya, kuliah dan belajar itu berbeda. Ya, kalau belajar itu nggak ada batasnya, apa saja bisa dipelajari. Tapi kalau kuliah itu ada batasnya. Batasnya di mana? Batasnya di rencana dosennya seperti apa. Ya kan? Jadi kuliah itu batasnya di rencana dosennya. Jadi kalau antum ingin tahu kuliah S1 di Ilkom, ya antum harus baca rencana-rencana dosennya seperti apa. Dan rencana pembelajaran ini sudah disepakati oleh semua dosen. Oh, nanti antum mengajar ini, antum mengajar itu sudah disepakati. Jadi memang seperti itulah. Sama seperti antum di KMI, guru mahfudhot hanya mengajar pelajaran mahfudhot saja. Ya kan? Dan mahfudhot yang diajarkan nanti beda-beda, kelas 1, kelas 2 dan sebagainya. Itulah namanya belajar dengan sistem kelas. Nah, itu seperti itu. Ya mungkin kadang-kadang guru mahfudhotnya hikayah ya mungkin saja. Tapi kan bagaimanapun itu materinya yang disampaikan sama. Nah, antum bisa membaca ya. Mampu menjelaskan konsep worldview Islam. Apa sih sebenarnya worldview Islam itu, teman-teman sekalian? Nah, itu nanti jawabannya bisa panjang, kan gitu kan? Nah, selain itu apa? Worldview sebagai akidah fikriyah. Jadi sebagai keyakinan orang dalam berpikir. Nah, kenapa? Karena perbuatan orang itu biasanya terkait dengan apa yang dipikirkan. Ya, dan apa yang dipikirkan tidak selalu hanya satu, kan gitu kan? Misalnya di sini teman-teman sekalian pagi ini pada kuliah. Apa yang dipikirkan teman-teman di ruang kuliah ini? Apakah sama? Ada yang mikir habis ini beli bakso misalnya gitu. Ada yang mikir dan lain sebagainya, itu selalu kayak gitu. Ya. Tapi kan tetap masuk kelas kan? Yang pengen beli bakso sama yang pengen kuliah sama-sama masuk kelas nggak? Sama-sama masuk kelas. Ini sama kan gitu kan? Yang apa namanya? Yang punya laptop dan yang nggak punya laptop kan sama-sama masuk kelas. Sama-sama masuk kelas. Jangankan antum, saya saja waktu mahasiswa di ISIT dulu, ISIT ya. Saya juga belum punya laptop. Sampai saya tuh mau skripsi belum punya laptop. Bahkan teman saya itu, kakak kelas saya itu, dia tuh skripsi modalnya hanya flash disk. Jadi dia tuh nyolok flash disk di berbagai komputer. Wah, ngerjakan di sini ada komputer pakai kerja. Ke sana, bisa kerja. Ke sana, gitu terus. Ya kan? Jadi kuliah itu adalah soal kesungguhan dalam menyelesaikan apa, teman-teman ini tadi. Capaiannya seperti apa? Jadi antum nggak akan dituntut di luar itu. Kecuali antum di luar kelas. Antum akan dituntut dengan kepesantrenan dan lain sebagainya. Kan gitu kan? Jadi ini harus kita pahami bareng-bareng ya. Nah, selain itu yang kedua apa? Menjelaskan konsep kunci dalam Islam. Ini pilihan, konsep kuncinya apa? Konsep kunci itu adalah konsep yang membentuk keyakinan kita. Di antaranya apa itu? Konsep Tuhan, kan itu kan? Wahyu. Ini bukan Mas Wahyu ya, tapi wahyu sebagaimana itu tadi. Ada kenabian, kan gitu kan? Agama apalagi itu, penciptaan alam, kebahagiaan, takdir, serta menganalisa konsep yang bertentangan dengan itu. Nah, jadi ini teman-teman nanti akan mempelajari hal-hal seperti ini. Yang ketiga apa itu tadi? Menjelaskan secara komparatif. Komparatif itu apa, teman-teman? Compare. Wah, apa itu?
dibandingkan. Nah, gitu ya. Membandingkan antara konsep dalam worldview Islam dan juga dalam worldview yang bukan Islam. Nah, itulah yang kita bicarakan. Kenapa di barat itu berbeda dengan di kita? Karena karena worldview-nya memang berbeda juga. Ya. Nah, itu seperti itu. Coba deskripsi mata kuliah, coba kita minta tolong membaca. Ini dari yang sini namanya siapa ya? Oke, silakan dibaca. Deskripsi mata kuliah. Worldview Islam ke bawah lagi. Wah ya, silakan dibaca itu. Ya, silakan. Sampingnya coba dicari apa kalimat sulit yang ada di situ. Apa kalimat yang menarik di situ yang saya tuh nggak tahu ini apa. Eskatologi, af'al ibad. Oke, yang lain? Oh, boleh yang lain ya. Kalau tidak tahu itu tidak apa-apa. Karena ini namanya apa? Belajar. Jadi masuk kelas itu seperti ke tempat yang belum pernah diketahui oleh teman-teman sekalian, maka teman-teman harus bertanya, kan gitu kan. Nah, apa itu eskatologi teman-teman? Ini eskatologi bukan dari kata eska atau sumber kencono, bukan, tapi ini adalah emang dari ada kata eskatos, yaitu artinya apa? Hari kemudian. Nah, itu adalah bahasa Yunani untuk menyebut hari kemudian. Hari kemudian itu maksudnya apa? Bukan hari esok, bukan, tapi hari akhir. Nah, kayak gitu. Hari kebangkitan gitu kira-kira. Ya, af'alul ibad itu apa? Perbuatan manusia. Kenapa? Karena perbuatan manusia itu selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Kan gitu kan? Saya kasih contoh. Misalnya apa? Seorang pencuri, dia itu mencuri karena kehendaknya atau karena keadaannya? Loh. Kita beda-beda, kan gitu kan? Itu kan menjadi pertanyaan dan itu nanti akan menjadi hukum. Kalau dia karena keadaan, kenapa dia terus mencuri? Enggak mengusahakan yang lain, ya enggak? Oke. Kalau karena kehendaknya, terus dari mana asal kehendak dirinya itu? Apakah dia itu melakukan itu lagi-lagi kembali ke lingkungan keluarganya yang keadaannya seperti itu, atau dia benar-benar dari awal punya cita-cita menjadi pencuri? Bukan gitu kan? Ini hal-hal seperti inilah yang menjadi apa? Hukum di antara para manusia. Nah, itu namanya af'alul ibad. Selain itu nanti ada lagi yang lain. Contohnya yang lain apa? Teman-teman sekalian, ada nggak orang belajar tapi menjawab soal ujiannya nggak terlalu bisa? Ada? Tapi ada orang yang mungkin belajar sedikit, soal ujiannya banyak yang bisa dijawab. Nah, itu kira-kira gimana kira-kira teman-teman sekalian? Itu adalah af'alul ibad. Contohnya seperti itu. Ini bagaimana hukumnya belajar? Kan akhirnya orang melihat, ngapain belajar? Teman saya belajar, teman saya nggak belajar, dia sukses. Kan jadi kacau kan? Nah, ini seperti itulah namanya af'alul ibad. Jadi perkara-perkara yang terkait dengan perilaku atau perbuatan-perbuatan ibad. Ibad itu adalah manusia. Jadi manusia itu semuanya adalah hamba Allah. Makanya af'alul ibad itu disebut demikian. Nah, ada lagi yang lain? Ada yang punya pertanyaan? Belum kita lanjut? Ini bertanya boleh ya, walaupun diulang-ulang. Nanti misalnya di sini nanya af'alul ibad, nanti di sana nanya lagi, tetap saya jelaskan. Ya, Anda mau bertanya 100 kali pertanyaan yang sama, saya akan tetap menjelaskan. Nah, jadi kita punya ciri khas dalam kuliah kita ini. Tidak ada yang dituduh jadi orang yang tidak membaca. Kalau belum membaca, tanyakan nggak apa-apa. Karena ada orang yang suka bertanya daripada membaca, ya Pak nggak? Ada juga orang yang lebih suka membaca sebelum dia bertanya. Semua jenis orang itu boleh ada di kelas ini apa enggak? Boleh ada di kelas ini.
Ya, kalaupun dijelaskan lupa, boleh nanya nggak? Boleh sekali. Jadi kita gitu ya teman-teman ya. Nah, ini kuliah kita seperti itu. Karena ini mata kuliah yang cukup dasar, gitu ya. Makanya kurikulum inti. Makanya antum boleh tidak tahu pun boleh. Meskipun sudah tahu pun bertanya lagi juga boleh. Ya, jadi kita seperti itu di sini. Di perkuliahan itu seperti itu. Inilah namanya kuliah. Oke, next. Mata kuliah ini menjelaskan pokok-pokok pembahasan. Nah, silakan minta tolong dibaca. Yang di sana kelihatan nggak ya? Bisa kelihatan? Oh, coba silakan dibaca. Mata kuliah ini hmm, hmm. Nah, jadi ada sekitar 11-an konsep yang dibicarakan di situ. Ya, dan konsep ini adalah terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada pertanyaan? Nah, boleh bertanya. Apa kira-kira yang menarik dari pembahasan? Jadi 11 ini nanti antum akan pilih salah satunya untuk dijadikan tugas. Nah, ini ya kan? Oke, konsep taskhir itu berasal dari ayat Al-Qur'an bahwa wasakhkhara lakumul anhar wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Itu banyak sekali ayatnya. Dari kata sakhkhara. Sakhkhara itu artinya menundukkan. Ya, kenapa kok menundukkan? Bahwa segala sesuatu di bumi ini, baik tanaman maupun hewan, itu ditundukkan dalam tanda petik oleh Allah untuk kepentingan manusia. Contohnya apa? Tanaman, pohon. Pohon itu ditundukkan sehingga apa? Dia bisa kita ketahui perilakunya seperti apa. Pohon itu tidak ada yang liar. Walaupun kita sering menyebut ada rumput liar, kan gitu kan? Tapi yang namanya rumput liar bisa dicabut, ya apa enggak? Dia tidak lari ketika dicabut, kan gitu kan? Pohon juga tidak ada yang protes ketika ditebang. Meskipun kita selalu mengatakan bahwa tidak boleh menebang pohon sembarangan, tapi kan pohon memang juga tidak bisa protes kalau ditebang. Ya kan? Perilaku hewan-hewan juga kayak gitu teman-teman sekalian. Perilaku monyet dan kambing beda apa enggak? Beda. Kambing kalau diberikan kandang gitu, diberikan apa namanya pagar, ya kan? Sekian mungkin pagarnya segini gitulah kira-kira. Dia bakalan lompat enggak? Saya yakin enggak lompat, kan gitu kan? Bahkan kalau dia bisa ditali juga, kan gitu. Atau dikasih pagar dikit aja dia mungkin tidak punya pikiran untuk lompat. Tapi kalau monyet teman-teman sekalian, nah, dia tidak bisa di pagar keliling, dia harus dikurung. Nah, itu perilaku seperti itu tuh beda-beda dan perilaku hewan-hewan itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kambing itu ketika dikurbankan dia protes enggak? Tidak ada yang protes. Apakah pernah ada demo kambing menjelang Idul Adha? Para hewan berdemo, mau Idul Adha kami hanya potong yang tua-tua saja, tidak ada yang protes seperti itu. Itu namanya ditundukkan atau taskhir. Ya, jadi manusia, hewan-hewan dan juga tanaman serta unsur-unsur dalam alam ini ditundukkan sehingga punya karakteristik yang tidak punya keinginan pribadi seperti manusia. Nah, kalau manusia kan keinginan pribadinya punya banyak. Contohnya apa? Teman-teman berpakaian di sini nggak ada yang sama kecuali kerudungnya. Teman-teman yang di sini yang pakai baju, pakaian ini nggak ada yang sama saya lihat kecuali kerudungnya. Pun kerudungnya pun brosnya sudah beda-beda, kan gitu kan? Lah kok bisa seperti itu padahal sama-sama manusia, ya Bang? Karena manusia punya apa itu nomor 10? Kebebasan manusia. Jadi manusia punya kehendak. Ya kan? Kebebasan itu dalam arti bukan dia bebas, apa maksudnya adalah dia punya kehendak yang seringkali bisa membatasi orang atau tidak bisa dibatasi orang lain. Ya, oke, peraturan di pondok bisa membatasi pakai kerudung apa, tapi kan bajunya enggak, kan? Selama bajunya kriterianya masuk, antum pakai saja. Nah, itu adalah contoh bahwa manusia itu selalu kan gitu. Dan tidak bisa juga dibatasi nanti merek skincare-nya apa, itu tidak bisa dibatasi juga. Nanti mesti akan terjadi hal-hal yang lain. Nah, itu contoh bahwa manusia itu punya itu. Karena manusia punya
kebebasan tadi itulah sehingga manusia bisa ada kreativitas, kan gitu kan. Nah, jadi kreativitas manusia itu lahir dari apa? Kebebasan manusia. Apakah monyet punya kreativitas? Enggak. Ya. Apa yang dia kerjakan monyet ya makan, cari makan, berlari, bergantungan, kan gitu kan. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Jadi ada 11 topik ini, silakan antum dari sekarang browsing mana yang antum suka. Nanti antum akan membahas ini. Ya. Jadi tidak kita batasi. Ini membahasnya satu orang satu saja. Jadi bukan satu kelompok ya. Dan mungkin temanya bisa sama, tapi nanti kita tidak satu kelompok. Ya. Jadi nggak ada satu kelompok. Misalnya antum sama nomor 2, tapi kan kerja sendiri-sendiri. Nah, yang akan kita nilai nanti di sini nanti kita akan menjelaskan tugas serta apa ya istilahnya itu penilaiannya seperti apa. Nah, tadi antum sudah tahu ya kita akan belajar apa, tujuannya sampai kemana, ya kan? Materinya apa. Nah, yang paling penting adalah penilaiannya bagaimana. Ya, ada 2 penilaian yang kita jadikan pokok untuk nilai. Yaitu apa teman-teman? Nah, itu antum bisa lihat di situ ya. Kalau keaktifan jelas. Jadi di kelas itu kita nanti akan ada partisipasi gantian dan lain sebagainya. Presentasi lisan ini nanti diganti dengan bentuknya, bukan diganti ya. Ini bentuknya adalah apa? Membuat video. Membuat video gimana? Membuat video itu sendiri aja, antum pakai laptop kan bisa merekam. Video apa? Video membaca. Membaca apa? Membaca teks yang ada hubungannya dengan tema yang antum pilih, tapi dari bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ya kan? Jadi gitu. Digunakan peralatan-peralatan canggih yang suka antum gunakan itu loh. Yang bisa ngetik sendiri itu loh, kan antum bisa menggunakan itu kan. Nah, itu antum gunakan itu untuk mencari artinya dan lain sebagainya. Nanti antum bikin videonya dan antum baca. Ya, jadi antum benar-benar baca teks yang entah berbahasa Arab ya, either in English or in Arabic. Oh, you may both read in Arabic and English. Ya, jadi silakan antum baca itu. Ya, supaya apa? Supaya teman-teman tetap latihan dan bahasanya digunakan. Saya sebenarnya hari ingin berbicara bahasa Arab atau Inggris, cuman kita kenalan dulu nantilah ya, baru kita nanti masuk. Ya, itu tentang video. Ya, durasi videonya berapa Ustaz? Ya 60 menit. Jadi makanya bisa di pause. Antum pause dulu. Wah 20 menit kayaknya udah kering. Ya udah minum dulu. Kan nanti kan baca, nanti dilanjutkan lagi. Ya. Kan di komputernya di laptopnya bisa nge-record kan screen-nya kan. Kalau nggak bisa kita carikan aplikasinya. Atau tanya kakak kelasnya, karena semua kakak kelas antum sudah pernah dapat tugas ini. Ya. Tanya, gimana rekamnya? Kan gitu kan. Tugasnya gimana sih? Tanya. Semua kakak kelas antum pernah membuat tugas ini. Jadi antum bisa tanyakan. Ini sejak 1926, enggak. Sejak 2000 berapa kita tugasnya ini ya? Sudah ada tugas itu. Jadi saya bukan baru ngadain tugas. Ini sudah ada lama. Ya, itu nanti tugas yang akhir. Ya, ngumpulkannya kapan? Ngumpulkannya terakhir 2 minggu sebelum UAS. Wah. Jadi teman-teman nanti ada UTS, ada UAS. Kapan UTS-nya tahu nggak? Lah, antum nggak lihat kalender akademik. Nah, nanti kita kirimkan kalender akademiknya. Itu harus antum perhatikan teman-teman. Kapan kita berakhir kan? Perkuliahannya kapan berakhir dan itu harus antum perhatikan. Ya, jadi antum di sini bukan hanya penonton saja. Oh gitu, ya oke. Oh gitu, ya oke. Gitu aja, ya oke udah. Enggak, antum bukan penonton, antum aktif terlibat, ya kan? Kapan kita mau UTS? UTS-nya adalah akhir Mei teman-teman sekalian. Nah ini, teman-teman kapan kurbannya? Nah, ini kan ada hari raya kurban. Kapan kurbannya? Kurbannya kemungkinan besar sebelum UTS. Ya, biasanya gitu. Ini kan sudah mau Zulqa'dah, nanti ada Zulhijjah. Itu sudah dekat. Ya, kehidupan antum di pondok itu nggak ada yang terasa. Sebentar saja antum sudah kuliah. Ini nanti kita nggak akan kerasa sudah akan lulus. Sudah. Lah ya, saya dengan teman-teman semester 5 itu gitu. Ustaz, saya rasa kok kayaknya kita baru kemarin semester 1 ya ngobrol-ngobrol gitu. Oh ya itu di pondok emang kita nggak kerasa, sangat cepat. Makanya kalau antum jangan asal ngikutin aja, tapi antum lihat ini apa aja nih agendanya nih.
Terus antum jadwalkan kapan antum meningkatkan diri kan gitu kan. Jangan hanya jadwalkan kapan makan mie ayam, makan bakso, bukan aja. Ya, kalau perlu kapan keliling pondok, antum lihat ini dan lain sebagainya. Apa yang antum lihat sekarang itu rasanya berbeda ketika antum lihat waktu santriwati, ya Pak enggak? Iya. Makanya ulangi lagi kegiatan itu, biasa antum lakukan ulangi lagi. Ya. Nah, teman-teman sekalian, itu untuk video itu untuk apa? UAS. Makanya silakan milih dari sekarang. Dan tanyakan ke saya. Nanti di RPS ini juga tersedia ya referensinya apa yang berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Boleh juga nyari yang lain, boleh juga tanya yang lain. Itu boleh. Ya, maka tolong ini minta tolong ketua kelas dan sejenisnya ini bikin grup gitu ya. Ada grup nggak teman-teman sekalian? Nah, ada grup. Kalau perlu bikin grup yang ada dosennya juga. Maksudnya antum bikin grup sendiri, maksudnya grup apa namanya? Grup rusuh-rusuh kan biasanya ada kan. Nanti ada grup yang ada dosennya. Biar dosen juga bisa menginformasikan hal-hal seperti ini. Ya. Nah, itu seperti itu. Karena masa depan antum ini berharga sekali. Hari demi hari ini sangat berharga sekali. Maka kita tidak lewatkan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, untuk UTS-nya nanti, teman-teman kita minta untuk membuat ringkasan dari bacaan. Lagi-lagi kembali ke yang antum pilih. Nanti ada bukunya yaitu bukunya judulnya adalah Worldview. Kalau antum ini nyambung internet enggak? Coba dicari ya. Buku Worldview itu kayak apa sih? Worldview Islam, konsep kunci dalam Islam. Nah, itu ada tersedia. Saya kira di sini ada juga, kemarin kayaknya dijual kok. Itu terbitan Unida juga. Islam, nah gitu ya. Worldview Islam, Unida Gontor gitu nggak apa? Oh itu tuh. Nah itu bukunya tuh udah kelihatan tadi. Nah, itu kayaknya cuma spill-spillnya aja deh. Nah itu ada bukunya warna biru. Kalau biru syariah, yang akidah yang warna hijau itu loh. Nah itu, di Shopee ada itu. Wah saya nggak tahu kalau di Shopee udah ada. Nah silakan nanti antum cari. Ya. Atau kalau mau dikoordinir, saya tanyakan dulu ya ke kampus. Biasanya kadang-kadang di kampus lebih murah, tapi kadang-kadang tidak tersedia. Karena sekali cetak biasanya berapa, habis itu udah langsung diborong orang. Karena banyak yang mau beli. Makanya saya coba tanyakan kalau tersedia, kita koordinir saja. Ya. Nah, itu antum nanti perlu membuka buku itu untuk meringkas. Ya. Antum nanti akan meringkas isi buku itu dan kita bicarakan di setiap pertemuan. Apa hasil ringkasannya? Jadi misalnya pekan depan kita akan membahas tentang konsep worldview. Nah, itu nanti kita mungkin akan membahas lagi. Siapa ini kira-kira yang bicarakan? Tapi mungkin 3 pertemuan mendatang saya akan fokus menjelaskan secara umum semua konsep itu saya ringkas. Baru setelah nanti lewat bulan April, ya akhir April lah mungkin, nah baru kita minta teman-teman yang memilih judul itu untuk mendiskusikan, membicarakan apa yang sulit dari bacaan itu. Jadi kita tidak menyuruh antum untuk menguasai isinya ya, tapi antum cari mana yang antum paham dan mana yang tidak antum paham. Yang tidak antum paham adalah untuk ditanyakan teman-teman. Ya, suatu pertanyaan-pertanyaan tentang kuliah itu adalah untuk ditanyakan di ruang kuliah. Jadi bukan untuk dipendam di hati yang paling dalam, bukan seperti itu. Ya, nanti tidak jadi belajar. Nah, itu ringkasan ya. Jadi ada 2. Untuk UTS nanti kita minta antum mengumpulkan apa? Ringkasan. Ringkasannya dengan apa? Sesuai tema yang dipilih dan bukunya yang itu tadi. Jadi antum harus milih tema. Ya. Ringkasannya sepanjang apa Ustaz? Ya tidak usah sepanjang hidup ya. Minimal kalau antum lihat di Word itu antum bisa melihat berapa kata di Wordnya itu. Di situ antum bisa hitung 1.500 kata minimal. Bukan 1.500 halaman ya, 1.500 kata. Jadi yang kita hitung bukan halaman atau apalagi ya, atau yang lainnya, tapi jumlah kata. Teman-teman tahu nggak, kita bisa melihat nggak di mana letaknya berapa jumlah kata suatu teks itu? Nah, antum bisa buka Microsoft Word ya. Ada kan Microsoft Word-nya? Nah, ini tutorial. Nggak apa-apa kalau antum belum tahu itu antum tanyakan. Kita tutorial. Nah, coba antum mengetik sesuatu di situ, nanti kita akan menemukan. Berapa kata? Coba antum ketik. Oke. Nah,
Itu kira-kira berapa kata? Ya sekarang bisa dihitung kan gitu kan. Nah, berapa jumlah katanya ada di pojok kanan sana itu teman-teman? Pojok kanan bawah itu ada words. Kanan sih? Bener ya? Kanan apa? Oh kiri-kiri, sorry kiri-kiri. Nah itu ada wordsnya itu loh. Nah itu adalah jumlah kata. Atau antum bisa ke view di sana. Di atas ada home, insert, view kalau nggak salah. View di situ. Itu ada word count nggak? Nggak ada ya word count. Word count adanya di Google nih. Nah, antum sudah punya email semua teman-teman? Sudah punya email. Sudah bisa upload ke Google Drive teman-teman? Sudah bisa upload ke Google Drive apa? Oh coba buka emailnya. Nanti kita coba upload. Kan gitu kan? Ini untuk antum tahu ya bagaimana menghitung jumlah kata dan mengumpulkan tugas. Jadi kita mengumpulkan tugasnya tidak pakai kertas. Tidak ada kertas-kertasan di sini ya. Kita langsung kumpulkan filenya di sana saja. Ya, untuk mengurangi beban-beban perkertasan. Kan gitu. Nah, jadi isinya internet itu bukan hanya YouTube atau Instagram atau TikTok dan lain sebagainya, tapi banyak benda bermanfaat yang lain yang belum ditemukan. Nah, ini makanya kita tutorialkan nggak apa-apa. Tentang mata kuliah ini judulnya apa dan lain sebagainya itu bisa dicari di situ. Nah, referensi teman-teman bisa. Itu yang berbahasa Inggris ada, berbahasa Arab ada, ya kan? Memang cuma kita list sedikit, ya. Di luar daripada itu juga masih banyak, ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanya di luar daripada itu boleh saja. Silakan nanti bikin grup tanyakan. Ustaz, boleh nggak saya membuat video dengan buku ini pada bab ini? Boleh saja. Nah, nanti kita bicarakan di grup. Ya, jadi kita akan intens juga di grup seperti itu. Ya. Saya rasa itu yang bisa kita bicarakan ya. Kalau rencana pertemuan detailnya antum bisa lihat nanti, ya. Berapa pertemuan kita? Teman-teman kita kira-kira ada sekitar 14 pertemuan. Tapi sebenarnya 16 termasuk apa? UTS dan UAS. Itu kadang-kadang kita hitung, kadang-kadang kita enggak. Tapi insya Allah tiap siang tiap hari Senin kalau saya mungkin tidak bisa hadir karena ada kegiatan atau apa, saya akan berikan antum tugas. Ya, setara dengan perkuliahan antum ini. Ya. Selain itu antum tetap kita minta untuk mengumpulkan ringkasannya. Jadi progres ringkasannya antum kumpulkan. Ya, jadi itu perkuliahan seperti itu ya. Jadi bentuk perkuliahan itu beda dengan kita belajar di KMI. Ya, di KMI itu pembelajaran dasar. Tapi kalau di kuliah antum belum punya dasar, antum harus mengulang lagi dasarnya. Ya. Saya rasa itu yang bisa saya bicarakan hari ini. Di sini sudah ada Najwa Rizkia ada. Oke, Najwa Rizkia sudah bisa ngambil siakatnya. Ini ngambil nih. Orang tua. Tapi ini sudah ada namanya di dalam absensi. Oh iya, sudah ada. Gimana? Maksudnya? Oh, cara bayarnya. Itu antum nanti masuk ke siakat antum dan ada virtual account. Ya kan? Kalau nggak tahu nanti kita lihatkan ya. Jadi nggak usah bingung. Ini jangan-jangan antum nggak tahu. Kan gitu kan. Inayatus Sifa, saya mau absen dulu. Ada Inayatus Sifa? Ada. Alfiani Karimah ada? Oke. Saya nanti akan susah menghafalkan ini. Siti Madinah Az-Zahra ada? Saya lupa nanya daerahnya, besok aja lah. Hanifah Nadwa, Aisyah Nuraini, okay. Novalia Eka, oh ada. Sifa Salsabila, okay. Gendis Salwa, oh iya. Alia Hafsah. Yang lain belum ya. Tapi ini sudah ada namanya nih, gimana caranya? Kok namanya sudah ada nih? Oh sudah. Tapi yang bayar orang tuanya atau ya maksudnya ya nilai. Nah, punyanya Afra tadi sudah tahu cara membayar untuk ini DU. Gimana Afra caranya? Kita lihat nih.
Ini tutorial ya, di mana letak virtual account teman-teman sekalian. Nah, itu kan, antum bisa masuk ke Siakat. Nah, ini sudah ada nih. Nah, ini ada kan? Nah, itu antum bisa salin itu teman-teman. Virtual accountnya Muamalat atau virtual account biasanya itu. Nanti kalau transfer kirimnya ke nomor itu, ya kan? Iya. Kalau nomor itu nggak ditemukan, antum ke ADM aja kan? Kenapa? Karena kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, yang namanya sistem itu ada yang bisa error juga. Makanya kita nggak usah khawatir. Nah, cara pembayarannya antum klik itu bisa, kalau ATM bersama atau BSI mobile atau apa itu ada masing-masing. Kalau di ATM cara bayarnya gimana? Antum lihat tuh ATM bersama, kan gitu kan? Ada caranya. Tuh nggak tahu tuh. Bisa diklik nggak itu? Nah, begitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Biasanya pun juga nanti jika memang belum bisa membayar, antum harus segera ke ADM dari sekarang. Misalnya orang tuanya punya kendala ekonomi, wah saya masih baru nanti bisanya, segera ke ADM dari sekarang. Ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang penting dibicarakan dulu, gitu ya. Jadi nggak ada nanti ini belum bayar, cepat bayar. Dari mana uangnya kalau belum ada? Teman-teman harus ngomong. Gimana? Betul. Ya kan? Itu nomor unik punya antum yang langsung masuk ke rekening kampus. Ya, jadi bisa masuk ke saldo situ, nanti antum bisa klik untuk bayar. Jangan malu-malu untuk tanya ke dosen-dosennya ya teman-teman sekalian ya. Insya Allah kita akan bantu. Atau antum tanya di grup dengan saya juga nggak apa-apa. Insya Allah kita akan bantu. Jangan sampai gimana? Boleh nggak apa? Ya, makanya tadi saya sarankan bikin grup dengan yang ada dosennya. Ya, biar nanti dosen-dosen yang dimantingan ini ada beberapa, ada Ustadz Maulana, ada Ustadz Harukmini, itu insya Allah siap untuk dengar cerita-cerita teman-teman sekalian kayak apa, ya. Jadi nggak usah khawatir, ya, apapun kendalanya bicarakan dulu, ya. Jadi nggak usah, wah nanti kita ini nggak juga kenapa-napa, ya masa kalau memang tidak atau belum bisa membayar kan nggak mungkin dihukum kan itu kan, maka dari sekarang dibicarakan saja. Karena kondisi orang tua dan kita juga akan beda-beda, ya. Ya, yang penting disampaikan dengan baik, jangan dibiarkan saja atau didiamkan saja. Di dunia ini tidak ada masalah yang selesai dengan didiamkan saja. Ya, nah itu gitu teman-teman sekalian. Ya, oke. Jadi sudah tahu ya, sudah ada tentang Siakat teman-teman sudah saya